begini, manusia itu tidak berada di dalam satu kategori. Untuk lebih dekat, gambarannya sama seperti Anda mengajar mahasiswa. Mahasiswa itu tidak satu kategori. Namanya murid itu ada murid SD, ada mahasiswa. Gampangnya gitu. Jadi jelas kategorinya tidak sama. Itulah mengapa di dalam jurusan katakanlah pendidikan matematika, tentu saja ilmu yang dipelajari harus berbeda dengan program studi matematika sebagai ilmu murni. Karena di prodi pendidikan matematika memang yang diperdalam dan dipelajari adalah bukan saja ilmu matematikanya, tetapi juga ilmu bagaimana mengajarkan matematika. Saya kira begitu, tapi siapa tahu nanti salah ya. Di Pak WD nanti dikoreksi. Nah, apa yang saya ingin sampaikan ialah bahwa pendidikan juga ada dua kategorinya, tidak tunggal. Ada pedagogi, ada andragogi. Umat ini juga kategorinya kurang lebih seperti itu. Ada yang awam, ada yang khawas. Awam itu maka para ulama menyampaikan ajaran-ajaran agama itu dengan pendekatan pedagogis. Contohnya sama seperti kalau Anda berbicara kepada anak yang masih kecil dibanding kakaknya yang sulung. Cara berkomunikasinya berbeda. Ke anak yang kecil, anak yang ragil ya, bungsu. Anak-anak yang bungsu itu kan ketika kita meminta dia mengerjakan sesuatu, maka lalu kemudian segera diiming-imingi dengan hadiah. Kamu kasih permen ya kalau nanti setiap kali mengucapkan terima kasih kepada orang misalnya. Kamu nanti akan dikasih hadiah dan seterusnya. Itu pedagogi. Di dalam umat ini namanya pendidikan agama untuk awam. Dan agama ini bukan hanya untuk khawas, bukan hanya untuk kaum pinilih di dalam bahasa Jawa, bukan orang yang terpilih saja, tetapi orang-orang awam dan jumlahnya jauh lebih banyak. Makanya ada semacam istilah seperti ada Hinayana, ada Mahayana kan gitu. Untuk orang awam, maka pendekatan pedagogis, pendekatan al-ajru wal iqab, pendekatan pahala dan azab atau dosa atau siksa, itu di dalam ilmu dunia pendidikan pedagogi itu menjadi unsur yang paling pokok. Ada reward, ada punishment. Apakah komunikasi seperti ini masih dibutuhkan untuk andragogi, untuk mahasiswa? Seharusnya tidak lagi tepat. Karena mahasiswa tidak harus diancam seharusnya. Nah, ini saya sedang berbicara mengenai bahwa ajaran-ajaran, aturan-aturan agama itu juga meliputi sambil atau sangat menyadari di dalam tasyri', di dalam pemberlakuan syariat itu bahwa umat itu ada yang tadi, ada yang pedagogik, ada yang andragogik. Itulah mengapa fikih itu mengambil namanya istinbatul ahkam, mengambil garis-garis hukum itu untuk norma-norma secara umum universal dan ditarik pada batas minimal. Itulah sehingga kalau Anda mendengarkan ayat yang sudah disebutkan tentang puasa itu disampaikan para mubaligh, maka pasti jatuhnya sampai kepada
bahwa berpuasalah, lalu barang siapa yang sakit atau bepergian, lalu boleh berbuka. Kenapa? Karena yang dihadapi, yang akan menerima diskursus dan perintah ini itu bukan hanya orang khawas. Satu. Yang kedua, umat manusia itu bukan hanya di satu geografik yang sama. Tidak semuanya di tropik seperti Indonesia yang beruntung siang dan malamnya itu konstan ajeg 12 jam siang, 12 jam malam. Ada yang cuma 4 jam malamnya. Jadi berbuka puasa belum habis makan itu sudah isya, harus segera taraweh, dan belum selesai sudah harus sahur, belum selesai sudah harus sholat subuh dan sudah harus imsak. Jadi itulah normativitas sebuah aturan itu harus mencakup dan bisa meliputi semua kondisi dan kategori umat manusia. Kesempatan saya sekarang itu untuk mencoba menarik kawan-kawan ini semua. Ayo, kita masih terus nyaman terus menjadi objek pendidikan pedagogi, ataukah kita pengen naik kelas menjadi objek atau peserta didik yang andragogi di dalam agama? Itu saja. Sepakat yang mana? Anda pengen yang mana? Naik kelas. Artinya sudah tidak betah jadi orang awam gitu ya. Gayanya begitu, gayanya. Baik. Ya, nanti kita juga akan dimulai dari ayat yang sama dengan pemahaman yang andragogi tadi.